Nah, atas nama siapa, ditempatkan di mana. Nah, mengingat biasanya itu adalah mungkin yang perempuan itu ditempatkan yang daerah perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu daftar 5 kategori guru yang lulus passing grade yang dipastikan nanti akan masuk ke keranjang ya. Artinya ini adalah nanti akan dibawa atau disimpan dulu datanya ke server sementara dari Kemdikbudristek, teman-teman. Jadi akan ada 5 kategori guru lulus passing grade yang akan masuk keranjang dan belum bisa ditempatkan untuk yang pertama kalinya. Nah, di sini nanti untuk yang keranjangnya, ini adalah yang dimaksud dengan keranjang itu adalah cloud seperti ini, teman-teman. Jadi setelah kita itu tidak mendapatkan formasi, maka kita akan masuk ke dalam keranjang. Nah, kira-kira siapakah 5 kategori guru yang lulus passing grade namun belum bisa ditempatkan? Nah, selanjutnya di sini kita bisa mencermati dari hasil seleksi P3K guru tahap 2 kita masing-masing, tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalkan kita nanti masuk ke keranjang, sampai kapankah kita berada di sana dan bagaimanakah nanti mekanisme penempatan kita? Urutannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kita pastikan nanti akan ada 5 kategori dan juga 2 kondisi yang menyebabkan teman-teman ini nanti akan masuk ke dalam keranjang. Artinya akan disimpan ke server dari cloud-nya panitia ya, teman-teman. Nah, di sini nanti untuk setelah kita nanti dilakukan penempatan dari kebutuhan, kemudian guru lulus passing grade, maka nanti sisanya akan dimasukkan ke dalam cloud seperti ini. Selanjutnya nanti kita menunggu giliran untuk nanti akan ditempatkan. Tentunya itu berpengaruh besar nanti untuk banyak sedikitnya kuota formasi yang disediakan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat pada hasil seleksi tahap 2 masing-masing ya, dan memperkirakan apakah teman-teman ini nanti akan masuk ke keranjang ataukah bisa langsung penempatan, teman-teman. Nah, di sini kira-kira kalau misalkan kita masuk ke dalam keranjang atau ke cloud seperti ini, kira-kira sampai kapan kita di sana? Kemudian bagaimanakah mekanisme penempatannya? Nah, urutannya bagaimana? Nah, di sini kita asumsikan seperti ini. Yang pertama, ini adalah kira-kira siapa saja sih nanti yang akan masuk ke cloud, atau siapa saja yang akan tersimpan di keranjang dulu karena belum mendapatkan formasi. Nah, di sini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, kondisi pertama ini adalah antara kebutuhan dengan guru yang lulus passing grade ini adalah berbanding, teman-teman. Artinya di sini kebutuhan lebih kecil daripada guru yang lulus passing grade. Dalam suatu lembaga kita, antara guru yang lulus passing grade dengan formasi yang tersedia ini adalah lebih banyak guru lulus passing grade-nya, sehingga nanti guru yang lulus passing grade ini nanti tidak bisa ditempatkan semua ya di tempat kita. Nah, yang masuk dalam kondisi ini ada 3 kategori, 3 guru ya, teman-teman. Yang pertama yaitu THK 2 kalah nilai pada kategori yang sama. Jadi yang pertama ini adalah tenaga honorer kategori 2 yang kalah nilai ya pada kategori yang sama. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, teman. Kemudian yang kedua ini adalah guru honorer sekolah negeri yang kalah urutan kategori. Yang ketiga, guru honorer sekolah negeri yang kalah urutan nilai. Nah, tentunya di sini antara kalah urutan nilai, kalah urutan kategori, kemudian kalah nilai pada kategori yang sama bagaimana? Nah, nanti kita akan jelaskan. Kemudian kondisi yang kedua ini adalah karena tidak memiliki sekolah induk. Nah, tidak memiliki sekolah induk. Siapa saja yang tidak memiliki sekolah induk, yang enggak memiliki sekolah induk, ini adalah yang pertama lulusan PPG, yang kedua guru swasta. Mengapa demikian? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan lulusan PPG ini kan baru lulus ya, teman-teman. Nah, lulusan PPG ini baru lulus, sehingga dia kan belum pernah mengajar. Nah, belum pernah mengajar artinya kan tidak memiliki sekolah induk ya, teman-teman. Nah, jelas ya. Yang kedua, guru swasta. Guru swasta ini kan mengajar ya di sekolah swasta. Mengapa kok dia nggak punya sekolah induk? Dikarenakan untuk penempatan, untuk rekrutmen P3K guru ini adalah difokuskan untuk ke sekolah negeri ya penempatannya. Jadi nggak ada penempatan ke sekolah swasta, sehingga untuk guru swasta ini adalah dikategorikan dalam
guru yang tidak memiliki sekolah induk. Nah, jadi di sini ada 5 kategori guru yang tidak bisa langsung ditempatkan dengan kondisi tertentu dan nanti akan masuk ke dalam cloud atau ke dalam keranjang. Nah, mengapa kok di sini seperti ini? Mengapa mereka nggak bisa masuk? Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita cek pada yang pertama THK 2, seperti yang kita ketahui, untuk urutan penempatan itu nanti kan akan diurutkan seperti ini. Yang pertama ini adalah THK 2. Nah, kemudian guru honorer sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga guru honorer sekolah swasta. Di sisi lain, di sini ada urutan nilai. Nah, kalau misalkan di sini nanti ada sama kategorinya, maka nanti akan diurutkan nilainya. Misalkan untuk yang pertama, kita bahas yang pertama. THK 2 kalah nilai pada kategori yang sama itu maksudnya gimana? Nah, kategori itu adalah ini. Kategori itu terdiri dari 4 ya, yaitu kategori THK 2, kategori guru honorer sekolah negeri, kategori lulusan PPG, dan kategori guru swasta. Nah, di sini THK 2 pada kategori yang sama, berarti di sini sesama THK 2. Misalkan formasinya 1, kemudian THK 2-nya ini ada 2 orang. Nah, nanti kan di sini akan di ranking ya, bukan ranking ya, tapi akan diurutkan nilainya. Siapa yang nilai paling tinggi, maka dialah nanti akan menempati formasi. Yang kalah nilai, maka nanti akan masuk ke dalam keranjang. Nah, maksudnya seperti itu. Sesama THK 2, formasinya 1, THK 2-nya lebih dari 1. Itu adalah masuk dalam kategori yang pertama, kalah nilai pada kategori yang sama. Kemudian yang kedua, guru honorer sekolah negeri yang kalah urutan kategori. Nah, ini teman-teman, maksudnya gimana? Misalkan dalam satu lembaga. Nah, di sini formasi yang dibutuhkan, kebutuhannya adalah 1. Kemudian di sini ada 2 guru. 1. Nah, yang pertama ini adalah THK 2, yang ini guru honorer sekolah negeri. Sesuai dengan urutan, maka yang menempati formasi di sini ini adalah dari THK 2, ya kan? Nah, di sini guru honorer sekolah negeri, di sini beliau ini nggak bisa mengisi karena kenapa? Secara urutan beliau kalah. Nah, artinya di sini teman-teman yang ini kategori guru honorer sekolah negeri ini masuk ke dalam keranjang. Kemudian untuk yang ketiga, guru honorer sekolah negeri kalah urutan nilai. Nah, di sini artinya gimana? Yaitu antara 2 orang ini adalah sama-sama guru honorer sekolah negeri. Nah, nggak ada K2-nya dalam sekolah tersebut. Nah, karena kebutuhannya hanya 1, maka yang 1 nilai tertinggi adalah masuk ke formasi, mengisi formasi. Yang satunya ini masuk ke keranjang. Itu teman-teman. Jadi jelas untuk yang pertama, kedua, ketiga ya. Kemudian kondisi kedua, tidak memiliki sekolah induk. Jelas ini kalau lulusan PPG dan guru sekolah swasta ini nggak memiliki sekolah induk, otomatis di sini nanti mereka akan dimasukkan dulu ke dalam keranjang. Nanti dicarikan formasinya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini berlaku juga untuk nilai tadi adalah urutan nilai ya. Di sini kita nggak boleh menyebutkan perankingan namun urutan nilai. Selanjutnya untuk simulasinya ini kira-kira bagaimana? Nah, di sini misalkan adalah contohnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan yang warnanya kuning ini adalah guru honorer sekolah negeri yang tidak lulus ya, tidak lulus passing grade, ini ada 2, ya kan? Kemudian di sini ada 1 yang lulus passing grade. Nah, di sini kebutuhannya kan masih ada 2 ya teman-teman. Nah, ini yang dimiliki oleh guru tidak lulus passing grade yang pertama dan kedua. Nah, di sini ada guru honorer yang lulus passing grade. Nah, di sini dari kebutuhan ini, maka nanti bagaimana? Nah, di sini nanti akan diberikan untuk kebutuhannya ke yang lulus passing grade. Jadinya adalah nanti seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dari sini ini nanti akan berubah. Jadi dari sini berubah formasinya mengikuti yang lulus passing grade ya di sebelah kanan ini. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya. Nah, misalkan contoh yang kedua ini. Nah, di sini ada yang nggak lulus passing grade. Kemudian di sini kebutuhannya masih 1 ya. Nah, masih 1 ini adalah sisa dari teman-teman yang di sini udah PNS, di sini kan masih 1. Ini sama honorer, yang biru ini lulus passing grade, kemudian yang kuning nggak lulus passing grade. Dengan demikian ini adalah sesuai dengan kasus yang pertama tadi teman-teman, yang kita bahas yang masuk ke keranjang. Ini antara kebutuhan dengan lulus passing grade ini lebih banyak guru yang lulus passing grade. Nah, dengan demikian berarti nanti di sini hanya 1 saja
yang akan menempati formasi yang ada di sini. Dan di sini salah satu dari mereka nanti akan dilihat nilainya. Nah, dari kategorinya apakah misalkan di sini THK 2, di sini sekolah negeri, kemudian berarti nanti yang menang adalah yang THK 2. Sedangkan sekolah negeri nanti akan masuk ke dalam keranjang. Sebaliknya kalau misalkan di sini sama-sama THK 2 namun nanti akan di-ranking, akan dinilai ya, mana nilai akhir yang paling tinggi itu yang menempati formasi, yang enggak menempati formasi ini masuk ke keranjang. Jadi misalkan saja di sini formasinya ini kebutuhannya 1, nanti akan berpindah. Nah, di sini teman-teman, yaitu masuk ke yang lulus passing grade. Lulus passing grade peringkat terbaik di sekolah mendapatkan tempat ya. Nah, sedangkan di sini untuk guru yang satu ini, beliau nanti akan dicarikan formasi, yaitu masuk ke dalam cloud ya, masuk ke dalam keranjang. Nah, contoh lagi untuk yang C teman-teman. Nah, di sini untuk yang C, nah di sini ada satu nggak lulus passing grade, kemudian di sini ada apa nih, 2 yang lulus passing grade. Berarti nanti berikutnya gini, yaitu mengikuti guru yang lulus passing grade formasinya. Lulus passing grade yang terbaik di sekolah mendapatkan tempat. Sedangkan yang nggak dapat ini, nah nggak dapat tempat, maka karena di sini formasinya habis, maka langsung masuk ke dalam keranjang ya. Nah, ini masuk ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya berarti di sini adalah sesuai dengan contoh tadi. Yang masuk ke dalam keranjang adalah THK 2 dan sekolah negeri yang dengan situasi kondisi seperti yang saya jelaskan depan tadi, yaitu pertama kalah perankingan, kemudian antara formasi dengan kebutuhan itu nggak seimbang, itu kan lebih banyak yang passing grade. Nah, artinya nanti akan seperti itu. Nah, selanjutnya berikutnya, nah untuk penempatannya nanti akan di-ranking. Nah, misalkan di sini katakanlah dalam cloud atau dalam keranjang ini ada 2 guru ya. Ada 2 guru lulus passing grade, maka nanti yang ditempatkan terlebih dahulu inilah akan dinilai, akan di-ranking untuk nilainya itu tinggian yang mana. Nah, misalkan di sini untuk peringkat 1 ini adalah akan dimasukkan ke sini, ke rasio yang lebih sedikit teman. Nah, ini adalah asumsinya kemarin disampaikan, yaitu di daerah perkotaan ya. Kemudian untuk guru yang peringkat kedua atau peringkat seterusnya ini ditempatkan di sekolah-sekolah yang agak pinggiran dengan kebutuhan yang lebih banyak. Jadinya nanti seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi THK 2 guru sekolah negeri yang kelebihan guru lulus passing grade nanti masuk keranjang, namun teman-teman nggak usah khawatir, akan ditempatkan ya, akan dicarikan tempatnya. Nah, berikutnya nanti seperti itu. Kemudian di sini yang berikutnya, yang situasi kedua ini adalah yang nggak memiliki sekolah induk. Siapa itu? Yaitu lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, guru sekolah swasta dan lulusan PPG ini tidak memiliki sekolah induk ya. Jadi mereka langsung masuk ke dalam yaitu cloud atau keranjang. Selanjutnya nanti dari teman-teman yang ada di sini dari sekolah swasta lulusan PPG ini nanti juga akan diperingkatkan, diurutkan dari nilai yang tertinggi. Kemudian akan ditempatkan, kalau yang swasta dan lulusan PPG ini kebalik ya, kebalikannya dari guru honor sekolah negeri tadi dan THK 2. Nah, mereka peringkat yang tertinggi itu akan ditempatkan di kebutuhan yang paling banyak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di sini kebutuhan paling banyak. Nah, di sini yang masih kosong ini namanya kebutuhan. Kalau misalkan di sini yang nggak lulus passing grade ini formasinya masih punya milik mereka. Jadi teman-teman dari luar ini nggak bisa ya untuk merebutnya. Nah, ini jadi peringkat 1 ditempatkan di sini. Kemudian untuk peringkat 2 ditempatkan di sini. Nah, kemudian untuk peringkat yang ketiga ini ditempatkan di sini. Nah, ini teman-teman. Namun demikian untuk menempatkan dari guru lulus passing grade yang masuk ke keranjang ini, Pemda itu memiliki wewenang untuk menentukan atas nama siapa ditempatkan di mana. Nah, mengingat biasanya itu adalah mungkin yang perempuan itu ditempatkan yang daerah perkotaan. Kemudian yang guru laki-laki yang masih muda, masih energik misalkan ditempatkan di sekolah yang mungkin agak dalam gitu ya teman-teman. Nah, ini jadi jelas untuk kapan nanti penempatannya. Yang masuk keranjang ada 5 kategori. Kapan penempatannya teman-teman pantau saja, semoga nanti untuk formasinya ini akan bertambah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lulus passing grade entah itu guru honor sekolah negeri, guru honor sekolah swasta, lulusan PPG dan juga THK 2 nanti akan ditempatkan semua. Karena kalau misalkan belum selesai dari yang lulus passing grade nggak akan dilanjutkan ke mekanisme seleksi yang kedua teman-teman,
Yang seperti ini nanti belum akan dilanjutkan kalau misalkan teman-teman yang di keranjang ini belum tuntas. Kecuali kalau udah mentok misalkan bahasa Inggris atau guru TK, itu formasi di instansinya tuh habis ya. Jadi nanti langsung akan dilanjutkan untuk mekanisme yang kedua. Nah, dan juga mekanisme yang ketiga nanti teman-teman ini ikut ujian ya. Kalau mekanisme yang ketiga, itulah teman-teman terkait tentang informasi 5 kategori guru yang masuk ke keranjang dan penempatannya itu sudah jelas tadi digambarkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.